Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberi kekuatan dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu nih 9 akhlak utama. Mengingatkan lagi anak-anak Ustadz, 9 akhlak utama. Yang pertama apa anak-anak Ustadz? Yang pertama itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masuk pembelajaran pertama yaitu qalqalah. Sebelum kita masuk ke qalqalah, kita harus tahu dulu nih apa arti dari qalqalah. Qalqalah artinya memantulkan atau pantulan. Memantulkan atau pantulan. Hurufnya ada huruf ja, ba, so, ko, da. Nah, kebanyakan untuk mempermudah untuk menghafalnya biasanya orang-orang sering menyebut hurufnya itu baju di toko. Apa nak? Baju di toko. Nah, kenapa baju di toko? Karena huruf baju di toko itu mencakup ke huruf qalqalah. Ba, ada huruf qalqalah. Ja, dia dhammah, jadi ju. Ju itu ada juga bagian dari huruf qalqalah. Baju. Di, ada huruf qalqalah. To, ada huruf qalqalah. Ko, ada huruf qalqalah. Jadi baju di toko. Untuk mempermudahkan antum di dalam menghafal. Ingat saja baju di toko itu adalah huruf qalqalah. Nah, setelah kita membahas tentang huruf qalqalah, kita harus tahu dulu nih nak, apa macam-macam dari qalqalah. Qalqalah itu ada yang namanya qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu apa Ustadz? Qalqalah kubro itu artinya qalqalah besar atau pantulannya itu besar. Nah, setelah qalqalah kubro ada namanya qalqalah sugro. Nah, qalqalah sugro ini adalah qalqalah kecil. Maksudnya itu adalah pantulannya kecil. Nah, setelah kita membahas macam-macam qalqalah, kita harus tahu nih apa ciri-ciri dari qalqalah. Yang pertama kita bahas dulu qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu ciri-cirinya yang pertama, huruf qalqalah mati tidak asli karena diwakofkan. Nanti kita jelaskan nak ya, apa itu huruf qalqalah mati tidak asli karena diwakofkan itu. Yang selanjutnya, huruf qalqalah terletak di akhir ayat. Di akhir ayat maksudnya. Nah, selanjutnya dibaca terang dan memantul. Terus bunyi pantulannya besar. Nah, setelah kita membahas ciri-ciri qalqalah kubro, sekarang adalah ciri-ciri qalqalah sugro. Nah, ini ciri-cirinya nak. Qalqalah sugro yang pertama itu huruf qalqalah mati asli atau bersukun. Selanjutnya huruf qalqalah itu terletak di tengah ayat. Yang selanjutnya dibaca terang dan bunyi memantul. Yang selanjutnya bunyi pantulannya kecil. Nah, mungkin anak-anak Ustadz masih bingung nih kalau cuma pengertian seperti ini. Oke, kita contohkan nak ya, kita contohkan yang pertama. Contoh qalqalah kubro. Nah, ini contoh qalqalah kubro. Nah, di sini ada bacanya al-falaq. 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 Nah, di situ yang tadi ciri-ciri qalqalah itu maksudnya huruf qalqalah mati tidak asli karena diwakofkan. Nah, kursor Ustadz di sini ada huruf ko. Dia huruf ko ini sebenarnya tidak mati, tapi karena dia wakof, karena di ujung kalimat otomatis diwakofkan. Berarti kalau diwakofkan itu
bunyinya itu mati. Al-falaq. Seharusnya kan al-falaki, al-falaki. Tapi diwakafkan huruf ko-nya karena dia terletak di ujung ayat, karena terletak di ujung ayat. Selanjutnya kasabah, kasabah, kasabah. Kasabah itu kalau diwakafkan huruf ba-nya menjadi kasab, kasab. Kolkolanya itu kuat dipantulkan. Huruf kolkola itu terletak di akhir ayat, itu merupakan ciri-ciri kolkola. Kasab, kasabe. Dan huruf ba-nya itu sebenarnya dia berbentuk fathah, tetapi diwakafkan karena terletak di ujung ayat. Itulah ciri-ciri kolkola kubro. Selanjutnya dibaca terang dan tidak dan memantul. Kasab, kan dibaca terang tidak memantul, bunyi pantulannya besar. Kasab, kasab, bunyi pantulannya besar. Selanjutnya al-ma'arij, al-ma'arij. Nah, di sini kan seharusnya huruf kolkolanya itu tidak asli. Nah, huruf kolkola yang di ujungnya, huruf ja-nya itu tidak asli karena dia hidup. Dia berbentuk kasro, bukan dia berbentuk kasro, bukan dia mati, tetapi diwakafkan karena dia terletak di ujung. Jadi diwakafkan huruf ja-nya itu. Anggap aja ini huruf ja-nya mati. Jadi bacanya al-ma'arij, al-ma'arij. Seharusnya di situ bacaannya sesungguhnya al-ma'arij. Tetapi karena dia di ujung kalimat otomatis diwakafkan menjadi al-ma'arij. Selanjutnya yang contoh kelima, masad, masad, masad. Masad seharusnya masadi. Huruf kolkolanya mati tidak asli karena diwakafkan. Itu seharusnya dia hidup. Da-nya itu berbentuk kasroh, masadi jadinya. Tapi karena dia di ujung kalimat, maka di-nya itu diwakafkan menjadi da mati atau da diwakafkan. Contohnya masad, masad. Karena hurufnya terletak di akhir kalimat juga. Itu ciri-ciri kolkola kubronya. Selanjutnya muhito, muhito, muhito. Muhito seharusnya muhitun, muhitun. Tetapi karena dia terletak di ujung, otomatis diwakafkan. Itu namanya huruf kolkola mati tidak asli. Karena diwakafkan itu seharusnya kan muhitun, tapi karena diwakafkan menjadi muhito. Terus huruf kolkolanya terletak di akhir hayat, di akhir ayat. Muhito itu huruf to-nya itu terletak di akhir hayat, di akhir ayat. Dibaca terang dan memantul, bunyi pantulannya besar. Muhito, muhito. Nah, itu adalah contoh dari kolkola kubro. Di sini banyak al-falaq, kasab, al-ma'arij, masad, muhito. Nah, itu adalah contoh dari kolkola kubro. Setelah kita membahas tentang kolkola kubro, sekarang kita masuk nih kolkola sugro. Kolkola sugro ini apa, nak? Ayo kita lihat contohnya kolkola sugro ini. Kolkola sugro tadi kan kolkola kecil. Jadi contohnya ini seperti ini, nak. Ini dia. Alam naj'alil arda mihada. Kita fokus ke huruf ja-nya. Nah, huruf ja ini sudah jelas dia bersukun. Beda halnya sama kolkola kubro. Kalau kolkola kubro, huruf kalimat di ujungnya ini tidak mati atau tidak sukun. Jadi kalau kolkola sugro, hurufnya itu sudah pasti dia sukun. Udah pasti sukun dan terletak di tengah ayat. Kita lihat dulu. Ini di tengah-tengah ayatnya. Alam naj'alil. Jadi terus dibaca terang juga. Bunyi pantulannya kecil, bukan seperti ini, nak ya, cara bacanya alam naj'alil, alam naj'alil, alam naj'alil. Bukan seperti itu, tapi seperti air mengalir saja, nak, seperti air mengalir. Pantulannya kecil kali. Alam naj'alil, alam naj'alil arda mihada, seperti itu, nak ya. Alam naj'alil arda mihada. Nah, itu adalah bunyi pantulannya yang kecil. Dia terletak di tengah-tengah ayat. Dia asli bersukun.
asli bersukun, ada sukunnya. Tapi kalau di qalqalah ujungnya itu contohnya seperti al-falaq itu kan al-falaki, karena di ujungnya itu diwakafkan karena menjadilah dia itu sukun, jadi al-falaq. Tapi kalau di qalqalah sugro ini sudah jelas nampak sukunnya atau nampak matinya di tengah-tengah ayat alam naj'alil, harus itu nampak matinya di tengah-tengah ayat. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, khalaqnakum azwaja, khalaqnakum azwaja. Nah, huruf ko-nya itu juga bersukun, beda halnya sama qalqalah kubro. Kalau terletak dia al-falaki karena dia wakaf dia bersukun. Tapi kalau di qalqalah sugro ini dia terletak di tengah kalimat, huruf ko-nya itu ciri-cirinya bersukun atau mati huruf ko-nya. Wa khalaqna, wa khalaqna, wa khalaqna. Tapi huruf ko-nya itu jangan seperti ini. Wa khalaqna, jangan. Itu seolah-olah huruf ko-nya itu berbentuk fathah, tetapi caranya membaca cepat. Wa khalaqna, ko-nya itu dibaca cepat. Wa khalaqna, wa khalaqna, itulah yang dinamakan dengan qalqalah kecil. Kecil dia pantulannya, bunyi pantulannya kecil. Wa khalaqna kan memantul cuma sekecil. Beda sama qalqalah kubro al-falaq, kan besar ujung ko-nya di ujungnya itu, huruf ko-nya di ujung besar. Lanjut, alam nashrah laka sadrak. Di sini ada huruf da. Huruf da-nya juga pantulannya kecil. Alam nashrah laka sadrak. Bukan alam nashrah laka sadrak. Bukan seperti itu. Tetapi cara membacanya agak cepat. Alam nashrah laka sadrak. Di situ kita lihat huruf da-nya itu apakah dia cocok ciri-cirinya seperti qalqalah sugro, huruf qalqalah mati asli atau bersukun. Nah, kita lihat di sini kan huruf da-nya asli bersukun di sini. Terus huruf qalqalahnya terletak di tengah ayat. Ini bagian dari tengah, bukan di ujung. Intinya kalau qalqalah kubro itu akhir kalimatnya itu pasti hurufnya di ujung kalimat. Qalqalahnya pasti di ujung kalimat. Tapi kalau qalqalah sugro ini tidak, di pertengahan kalimat atau hampir-hampir di awal kalimat atau hampir-hampir di ujung kalimat itu masih dikatakan qalqalah sugro. Tapi kalau sudah di akhir, huruf terakhirnya huruf qalqalah, itu namanya qalqalah kubro dan pantulannya harus dibesarkan. Selanjutnya dibunyi terang dan memantul. Iya, dibunyi terang dan memantul sama juga dengan qalqalah kubro, dijelaskan bunyinya sodorok. Pantulannya kecil. Sodorok, bukan sodorok, bukan sodorok, bukan seperti itu. Itu sama juga dengan qalqalah kubro, pantulannya besar, tapi sodorok, sodorok. Tapi kalau antum baca sodorok, sama juga itu sama qalqalah kubro, pantulannya besar. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Bagi anak-anak Ustadz yang mau bertanya tentang qalqalah, silakan hubungi nomor Ustadz ke 085264199655. Nah, baiklah anak-anak Ustadz, mudah-mudahan dengan penjelasan Ustadz ini hendaknya anak-anak Ustadz bisa diambil pembelajaran yang bermanfaat dari sini. Dan jangan lupa manfaatkan waktu anak-anak Ustadz untuk hal-hal yang bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.